Cari bari seruk cerah. Mantap, mantap. Indonesia
Permisi, Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan melanjutkan presentasi untuk topik yang berikutnya ya. Nah, hari ini kira-kira siapa yang mau presentasi? Bu Revi jadikan co-host. Yesika dengan kelompoknya Hilda, Bu. Oh, Jessica sama Mbak Jessica ya yang saya jadikan co-host ya. Iya, Bu. Oke. Hari ini 2 atau 1 kelompok? Seharusnya 2 kelompok. 2. Oh, yang satunya siapa? Satunya Hilda, Bu. Oh, Hilda. Hilda Aziza. Enggak, Bu. Oh, ya sudah. Oke, bisa dimulai. Izin share screen ya, Bu. Oke, baiklah teman-teman. Selamat siang buat kita semuanya. Pertama-tama, marilah kita mengucap syukur kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya yang masih terlimpah atas kita, sehingga kita masih dapat berkumpul secara online untuk melaksanakan kelas kita. Nah, pertama-tama, yang terhormat Ibu dosen pengampu, Ibu Susi Setiawani SSI MSc, dan Ibu Ravi Antika Meghania Prihandini SPD MSI, yang sebagai dosen pengampu pada mata kuliah rancangan percobaan. Perkenalkan, saya Jessica Elizabeth Borshianturi sebagai presenter pertama, dan teman saya
Puji Wilujeng Cahyaning Tias dengan akhiran NIM 005 sebagai presenter kedua. Pada hari ini kita akan membahas topik yang berjudul Uji Duncan. Untuk topik yang pertama, saya serahkan kepada Puji Wilujeng untuk menyampaikan. Baik, untuk yang pertama yaitu pengertian. Nah, pengertian uji Duncan adalah uji lanjutan dari ANOVA untuk mengetahui nilai tengah mana saja yang sama dan nilai tengah mana saja yang tidak sama ketika pengujian kehomogenan beberapa nilai tengah memberikan hasil menolak hipotesis nol dan menerima hipotesis alternatif. Next. Nah, uji Duncan ini biasanya digunakan untuk mengetahui jenis perlakuan terbaik berdasarkan ranking-nya, terus untuk menguji perbedaan di antara semua pasangan perlakuan yang mungkin tanpa memperhatikan jumlah perlakuan, dan untuk memiliki nilai kritis yang tidak tunggal tetapi mengikuti urutan rata-rata yang dibandingkan. Nah, untuk langkah perhitungan uji Duncan, yaitu yang pertama tentukan hipotesisnya, di mana hipotesis nolnya itu tidak ada perbedaan rata-rata antara populasi, atau bisa dibaca hipotesis nolnya itu mu I sama dengan mu J, dengan I tidak sama dengan J. Dan hipotesis alternatifnya terdapat perbedaan antar populasi, atau bisa dibaca hipotesis alternatifnya itu mu I tidak sama dengan mu J, di mana I tidak sama dengan J. Kemudian untuk langkah yang kedua, yaitu tentukan tingkat signifikansi, misalnya 1%, 5%, dan 10%. Untuk langkah yang ketiga, yaitu hitung dan urutkan nilai rata-rata tiap perlakuan. Nah, biasanya itu urutannya itu menaik. Kemudian untuk langkah yang keempat, yaitu tentukan nilai kritis atau wilayah nyata terpendek untuk wilayah dari berbagai nilai tengah dengan menggunakan formula berikut. Nah, itu nilai kritis atau wilayah nyata terpendek dari berbagai nilai tengah sama dengan R alfa dengan karakteristik jarak peringkat 2 perlakuan P, dan juga derajat bebas Galat yaitu DFW dikalikan dengan SY bar. Nah, R alfa itu didapatkan dari nilai tabel Duncan, sedangkan SY bar didapat itu dengan dicari dengan akar dari kuadrat tengah Galat dibagi dengan ulangan. Nah, untuk penulisannya bisa seperti yang tertera pada PPT, di mana KTG itu kuadrat tengah Galat, R itu ulangan, terus R alfa, P, P itu nilai wilayah nyata Duncan, dengan alfa itu taraf nyata, P itu jarak relatif antara perlakuan tertentu dengan peringkat berikutnya, dan P itu derajat bebas Galat. Nah, untuk langkah yang kelima yaitu kriteria pengujian. Nah, bandingkan nilai mutlak selisih kedua rata-rata yang akan dilihat perbedaannya dengan nilai wilayah nyata terpendek atau nilai kritisnya, bisa dilambangkan dengan RP, dengan kriteria pengujian sebagai berikut. Nah, jika selisih mutlak rata-rata perlakuannya itu lebih dari nilai kritisnya, maka hipotesis nolnya itu ditolak. Sedangkan jika selisih mutlak rata-rata perlakuannya itu kurang dari atau sama dengan nilai kritis, maka hipotesisnya itu diterima. Kemudian langkah yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, setelah itu kita dapat menentukan keputusan untuk menolak hipotesis nolnya atau gagal tolak hipotesis nolnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jessica.
Oke, terima kasih Puji. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya adalah contoh soal. Nah, di soal ini dikatakan bahwa terdapat hasil produksi dari 5 varietas padi yang ditanam pada masing-masing sawah seluas 2 hektometer kuadrat. Nah, ini varietas A, B, C, D, E. Produksi padinya terdapat 5 perlakuan, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dengan tingkat signifikansinya 5%, apakah terdapat perbedaan rata-rata dari kelima varietas padi? Tunjukkan varietas mana yang memiliki perbedaan nyata dan mana yang tidak. Nah, untuk mengerjakan ini kita menggunakan Excel ya teman-teman. Sebentar biar saya share screen Excel-nya. Apakah sudah terlihat teman-teman? Belum. Udah kelihatan. Baik, terima kasih. Nah, ini untuk datanya. Pertama-tama, seperti yang telah dijelaskan oleh Saudari Puji tadi, bahwasanya langkah pertama untuk uji Duncan itu adalah menentukan hipotesisnya. Nah, hipotesisnya di mana ini H0 tidak ada perbedaan rata-rata hasil produksi padi antara 5 jenis varietas padi yang diinginkan. Nah, H1-nya ini ada perbedaan rata-rata hasil produksi padi antara 5 jenis padi yang dicobakan. Nah, untuk notasinya bisa teman-teman lihat seperti yang di layar. Nah, yang kedua itu kita menentukan tingkat signifikansinya. Nah, kebetulan pada soal itu telah diketahui bahwa tingkat signifikansinya yaitu 5%. 5% itu sama dengan 0,05. Nah, selanjutnya yaitu kita menghitung dan mengurutkan nilai rata-rata dari yang terkecil sampai yang terbesar. Untuk ini, pertama untuk datanya kan kita sudah tahu ini ya. Untuk total itu kan jumlah itu sum dari ini perlakuan pertama dengan sampai perlakuan kelima. Tinggal di drag aja sampai varietas E, terus didapat nanti total paling akhirnya itu 264. Nah, untuk rata-ratanya juga sama teman-teman seperti yang telah dijelaskan di pertemuan sebelum-sebelumnya. Untuk mencarinya itu bisa pakai rumus average, terus tinggal di drag baru di enter dapat rata-ratanya seperti yang tertera di layar. Nah, dari rata-rata yang kita dapatkan ini itu akan diurutkan dulu, diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Seperti yang Puji tadi jelaskan bahwasanya rata-ratanya diurutkan biasanya menaik seperti itu. Berarti dari nilai terkecil ke terbesar. Nah, di sini yang terkecilnya itu perlakuan 4, varietas D itu ada rata-rata 5,6 dan yang tertinggi itu ada di perlakuan kedua varietas B di rata-rata 15,6. Nah, untuk selanjutnya kita mengerjakan menguji ANOVA. Kita uji ANOVA single faktor dan pilih alfanya itu 0,05 dan pilih sebentar. Untuk mengerjakan ini mungkin teman-teman sudah paham ya teman-teman gara-gara sudah dijelaskan juga di pertemuan sebelumnya untuk mencari uji ANOVA-nya atau biar lebih jelas biar saya. Nah, di sini kita bisa uji ANOVA, data analyze, terus pilih yang single factor. Terus di sini kita pilih rows karena kita mau menyusun datanya berdasarkan baris. Nah, setelah itu mungkin teman-teman nanti bisa praktek di rumah ya. Kebetulan saya sudah mengerjakan uji ANOVA-nya. Nah, didapatkan ini untuk uji ANOVA-nya didapatkan bahwasanya F hitungnya itu lebih besar dari F tabelnya. Nah, artinya ada perbedaan nyata serta p-value-nya ini kan kurang dari 0,05 ya. Berarti jelas ada perbedaan nyata yang memungkinkan kita untuk lanjut ke uji Duncan seperti itu. Nah, tadi kan diketahui bahwasanya P itu banyak perlakuan itu kan 5, banyak ulangannya juga 5. Nah, ini untuk SY-nya itu rumusnya itu akar dari seperti yang telah dijelaskan Puji tadi, SY-nya itu bentar ya teman-teman.
SY-nya itu akar dari KTG per R. KTG itu galat, galat per banyaknya ulangan, seperti itu. Nanti tinggal ini akar dari ini yang MS, yang 11,52 dibagi dengan banyaknya perlakuan, banyaknya ulangan, yaitu 5, seperti itu. Nah, selanjutnya masuk ke langkah keempat, yaitu hitung nilai kritis atau RP dan statistik uji dari setiap perlakuan. Nah, dari sini kita menentukan, sebelum kita menentukan nilai kritis, kita lihat terlebih dahulu. Sebentar, apakah kelihatan ya teman-teman tabel Duncan yang di layar? Kelihatan, kelihatan. Oke, baik. Nah, di sini kan kita punya ini DF-nya itu kan 20 ya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya R-nya itu diambil dari tabel Duncan. Nah, kita punya DF-nya itu di sini 20. Nah, kita punya perlakuannya itu 5. Jadi 2, 3, 4, 5. Berarti kita ambil nilai yang 2,950, 3,097 sampai ke 3,255. Itu kita isi ke R-nya. Nah, untuk SY-nya tadi kan sudah kita hitung bahwasanya SY-nya itu akar dari MS dibagi dengan banyaknya ulangan, seperti itu. Nah, dari sini RP-nya masuk ke rumus yang tadi, RP itu akar dikalikan dengan SY bar. Nah, nih. Nah, didapatkan nanti ini RP-nya 4,47779 sampai dengan perlakuan kelimanya itu 4,94074. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke nilai statistik uji atau selisih rata-rata dengan setiap perlakuan. Nah, di sini kan perlakuannya ada DC, A, E, B. Ini karena kita sudah mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar ya, teman-teman. Ini juga perlakuannya DC, A, E, B. Rata-ratanya 5,6 sampai dengan yang terbesar yaitu 15,6. Nah, ini kita lihat bahwasanya ini kan lebih kecil dari ini kan lebih kecil dari yang ini nih, 2,95. Ini 0 lebih kecil dari 2,95, juga 4,4779. Nah, kalau misalkan 2,4 juga kan masih kecil nih, teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan 4,8, ini tuh sudah lebih besar dari ininya gitu. Jadi, sebentar. Nilai selisih ini, pertama kan kita selisihkan dulu ya teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman, masih belajar soalnya. Nah, pertama kita hitung dulu selisihnya. Selisihnya itu ini dikurangin ini. Terus tinggal di drag aja nanti, ini kurang ini gitu teman-teman. Sampai nanti ke yang terakhir B, 15,6 dikurang 15,6, seperti itu. Nah, nilai selisih inilah yang dibandingkan dengan nilai kritis atau nilai RP-nya. Tadi kan perbandingannya dengan nilai kritis ya teman-teman. Di sini, jika lebih besar dari nilai kritis, maka tolak H0 karena itu artinya berbeda nyata. Nah, jika kurang dari sama dengan nilai kritis, maka diterima H0, itu artinya tidak berbeda nyata, seperti itu. Nah, ini kan 0 dengan 2,4-nya kan lebih kecil atau kurang dari 4,4779. Tetapi kalau misalkan 4,8 itu kan sudah lebih dari 4,4779. Itu artinya dari 4,8 sampai ke 10 itu artinya sudah tidak berbeda nyata. Makanya kita warnai atau kita tandai yang berbeda nyata seperti itu, yaitu 0 dengan 2,4. Selanjutnya kita kerjakan hal yang sama sampai dengan perlakuan B yang C itu kan 0, 2,4. Ini juga sama 4,7. 5,2 itu kan sudah tidak ikut karena dia sudah lebih dari 4,70092. Nah, ini juga seperti itu, lebih dari 4,842.
ini masih kurang dari 4,94, makanya dia masih ikut. Nah, untuk notasinya kita bisa buat ini kan A, terus ini A, koma B. Kalau ini B, koma C. Kalau ini C, D. Kalau ini hanya D, seperti itu. Itu untuk penjelasan untuk contoh soalnya teman-teman. Mungkin untuk latihan soalnya atau sekedar teman-teman bisa coba di rumah sebagai latihan biar lebih pro lagi untuk uji Duncan, mungkin teman-teman bisa coba mengerjakan soal berikut ini. Mungkin bisa di screenshot teman-teman. Mungkin sekian hasil dari presentasi kami uji Duncan. Jika ada yang ingin ditanyakan, Ibu mohon maaf mau tanya ini pertanyaan dulu atau dilanjut ke uji Dunnet dulu, Bu? Takutnya tidak nutut, Bu. Permisi, Ibu Raffi. Dilanjut apa pertanyaan, Bu? Silahkan mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke, baik, Bu. Baiklah, teman-teman. Sekian yang bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, saran, atau tanggapan, atau kritikan, kami persilahkan kepada teman-teman. Bagaimana, teman-teman? Apakah sudah paham? Udah bisa ya? Baik, Ibu. Baiklah, teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5 uji Duncan. Jika ada kesalahan kata atau apapun tindakan kami yang tidak berkenan di hati teman-teman serta Ibu dosen sekalian, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Yesika. Nah, jadi pada prinsipnya untuk uji Duncan atau biasanya juga ada yang menyebutnya sebagai DMRT gitu ya, Duncan Multiple Range Test. Nah, pada prinsipnya dalam proses pengerjaan uji Duncan itu dia adalah merupakan uji lanjutan gitu ya untuk mengetahui nilai tengah mana nih yang mempunyai perbedaan. Apakah antar dua nilai tengah itu tadi berbeda atau tidak atau sebaliknya gitu ya. Nah, jadi memang di uji Duncan itu yang dilihat itu adalah untuk mengetahui nilai tengah mana saja yang sama gitu ya dan nilai tengah mana saja yang tidak sama ketika pengujian kehomogenan. Nah, untuk mengetahui nilainya itu seperti apa gitu ya, tolak ukurnya menggunakan apa, yaitu tadi menggunakan awalnya adalah menggunakan tabel. Ada yang namanya tabel Duncan, seperti yang tadi disampaikan oleh kelompoknya Mbak Yasika. Oke, mungkin itu sedikit tambahan dari Bu Raffi. Silahkan lanjut untuk kelompok yang berikutnya. Baik Ibu, saya izin share screen nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Raffi, selaku dosen pengampu mata kuliah rancangan percobaan. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai uji ortogonal kontras. Anggota kelompok kami yaitu dengan saya sendiri, Hilda Azizatur Rahma, dengan NIM 21021010110. Mohon maaf, Hilda. Suaranya sangat kecil. Oh iya, Iya, suaranya nggak terdengar ya? ya sebentar Bu. Apakah sudah terdengar nih? Baik, akan saya lanjutkan. Dan anggota
kelompok saya yaitu Ahmad Ahmar Yasir dengan akhiran NIM 116. Selanjutnya, definisi kontras. Kontras adalah kombinasi linier dari rata-rata respon perlakuan yang ingin diperbandingkan. Untuk kontras sendiri, biasanya dinotasikan dengan Q. Dengan rumus sigma CI XI. Untuk CI sendiri yaitu koefisien masing-masing perlakuan dengan syarat sigma CI sama dengan 0 jika ulangannya sama. Selanjutnya sigma NI CI sama dengan 0 jika ulangannya tidak sama. Bu Arita salah-salah. Dan NI sendiri yaitu banyaknya pengulangan. Untuk XI sama dengan total perlakuan ke I untuk yang dicari J kaki. Untuk lebih jelasnya, kita andaikan ada dua buah persamaan linier, yaitu L1 sama dengan B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3 sampai dengan BJ XJ. Selanjutnya, persamaan yang kedua yaitu L2 sama dengan C1 X1 ditambah C2 X2 ditambah C3 X3 sampai dengan CJ XJ. Nah, jika sigma BJ sama dengan B1 ditambah B2 ditambah B3 sampai dengan BJ sama dengan 0, maka B1, B2, B3 sampai dengan BJ disebut kontras. Demikian pula untuk sigma CJ sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3 ditambah sampai dengan CJ sama dengan 0, maka C1, C2, C3 sampai dengan CJ disebut kontras. Nah, dari persamaan L1 dan L2 dinamakan ortogonal sesamanya atau saling ortogonal satu dengan yang lain jika dan hanya jika sigma BJ CJ sama dengan B1 C1 ditambah B2 C2 ditambah B3 C3 ditambah sampai dengan BJ CJ sama dengan 0. Selanjutnya, ketentuan menyusun koefisien kontras ortogonal. Yang pertama yaitu antar kelompok perlakuan yang dibandingkan diberi nilai koefisien. Yang kedua, pemberian nilai koefisien ortogonal terhadap perlakuan yang diperbandingkan bersifat bebas dan dengan syarat jumlah nilai koefisien antar perlakuan yang diperbandingkan harus 0. Yang terakhir, untuk memudahkan perhitungan, pilih angka kecil untuk nilai koefisiennya. Selanjutnya, langkah-langkah uji kontras ortogonal secara manual. Yang pertama, melakukan uji ANOVA sesuai dengan kaidah rancangan acak lengkap. Jika diperoleh hasil tolak H0, maka dilakukan uji lanjut berupa uji kontras ortogonal. Yang kedua, menyusun hipotesis atau pembanding. H0 sama dengan tidak terdapat pengaruh nyata, sedangkan H1 sama dengan terdapat pengaruh nyata. Keputusan FQ lebih dari F tabel, maka tolak H0. Sedangkan FQ kurang dari F tabel, maka gagal tolak H0. Yang ketiga, menentukan koefisien kontras ortogonal. Yang keempat, menghitung nilai sigma CI kuadrat, Q, J kaki, dan FQ. Yang kelima, membandingkan FQ dengan F tabel. Yang terakhir, menarik kesimpulan. Selanjutnya yaitu contoh soal. Suatu penelitian dilakukan oleh mahasiswa Universitas Jember untuk mengetahui kemampuan dari pakan buatan yang berasal dari 5 distributor, 2 dalam negeri, P dan Q, dan 3 luar negeri, RST. Pakan akan diberikan pada budidaya ikan patin untuk melihat perbedaan pertumbuhan bobotnya.
serta lakukan analisis kontras ortogonal untuk mengetahui perbandingan pengaruh dalam penelitian tersebut. Taraf signifikasinya yaitu 5%. Nah, ini untuk tabelnya. Nah, penyelesaiannya sesuai dengan langkah-langkah secara manualnya, yaitu yang pertama melakukan uji ANOVA. Yang pertama menentukan hipotesis. Untuk H0-nya itu semua atau tidak ada satu pengaruh pakan buatan terhadap pertumbuhan ikan patin. Sedangkan H1-nya tidak semua atau minimal ada satu pengaruh pakan buatan terhadap pertumbuhan ikan patin. Yang kedua, menghitung faktor korelasi. FK sama dengan rumus TIJ kuadrat per TR sama dengan 4.351 kuadrat per 25, sehingga ditemukan hasil yaitu 757.248,04. Yang ketiga, menghitung jumlah kuadrat total. Dengan rumus sigma I sama dengan 1 sampai dengan T, sigma J sama dengan 1 sampai dengan R YIJ kuadrat dikurangi FK. Nah, ini kita masukkan untuk semuanya ya, 110 kuadrat ditambah 150 kuadrat ditambah 180 kuadrat ditambah sampai dengan 230 kuadrat. Dikurangi FK-nya tadi sudah diketahui yaitu 757.248,04. Sehingga ditemukan hasil 27296,96. Selanjutnya yaitu menghitung jumlah kuadrat perlakuan. JKP sama dengan sigma YI kuadrat per R dikurangi FK. Sehingga ditemukan hasil sama dengan 21956,96. Selanjutnya, menghitung jumlah kuadrat galat. JKG sama dengan JKT dikurangi JKP. Sama dengan JKT-nya tadi 27296,96 dikurangi JKP-nya 21956,96 sehingga ditemukan hasil 5340. Selanjutnya yaitu menghitung DP perlakuan. Dengan rumus T dikurangi 1 tadi sudah diketahui yaitu T-nya sama dengan 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Jadi DBP-nya yaitu sama dengan 4. Selanjutnya menghitung derajat bebas galat. Dengan rumus T dikali R-1. T-nya tadi 5, R-nya juga 5. Jadi ditemukan hasil 20. Selanjutnya menghitung derajat bebas total. Dengan rumus TR dikurangi 1. T-nya tadi 5, R-nya juga 5. Sehingga ditemukan hasilnya 24. Selanjutnya, menghitung kuadrat tengah perlakuan. KTP dengan rumus JKP per DBP. Tadi sudah ditemukan hasil JKP-nya yaitu 21956,96 per 4. Jadi ditemukan hasilnya sama dengan 5489,24. Selanjutnya, menghitung kuadrat tengah galat. KTG sama dengan JKG per DBG ditemukan hasil yaitu 267. Selanjutnya menghitung F hitung dengan rumus KTP per KTG sehingga ditemukan hasil 20,55895. Yang selanjutnya mencari F tabel. Alfanya 0,05 dari 5% yang diketahui dalam soal tadi, lalu DBP-nya ditemukan 4 dan DBG-nya 20, sehingga F tabelnya 2,866. Untuk yang terakhir, penarikan kesimpulan. Berdasarkan perhitungan di atas didapatkan F hitungnya yaitu 20,55895 dan F tabelnya sama dengan 2,866. Nah, karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak sehingga terdapat pakan buatan yang mempengaruhi pertumbuhan ikan patin. Karena uji ANOVA dihasilkan adalah tolak H0, maka dilanjutkan dengan uji lanjut kontras ortogonal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya yaitu langkah kedua. Untuk selanjutnya mungkin bisa langsung ke Excel-nya saja biar nanti gampang untuk menyambungkannya. Sebentar. Oh, permisi Ibu, izin share screen Ibu. Untuk aksesnya boleh minta Ibu. Ya, sebentar ya. Ya, Ibu. Sudah. Oke. Nah, apakah telah nampak? Sudah. Iya. Nah, selanjutnya adalah langkah keduanya ya. Untuk langkah keduanya, yang pertama kita mencari pembandingnya. Nah, untuk pembandingnya itu kita dapatkan melalui soal yang sebelumnya itu di contoh soal. Nah, sehingga didapatkan pembandingnya itu yang pertama adalah PQ versus RST, kemudian yang kedua P versus Q, yang ketiga R versus ST, yang keempat S versus T. Nah, lalu untuk hipotesisnya H0-nya itu sama dengan tidak terdapat pengaruh nyata, lalu H1-nya terdapat pengaruh nyata. Nah, untuk keputusannya ketika FQ-nya lebih dari F tabel, maka H0-nya ditolak. Lalu kalau FQ-nya kurang dari F tabel, H0-nya gagal untuk ditolak. Atau asimsiknya kurang dari alfa, tolak H0, lalu kalau asimsiknya lebih dari alfa, gagal tolak H0. Nah, untuk langkah ketiganya yaitu menentukan koefisien kontras ortogonal. Nah, untuk kita menentukan koefisiennya, itu terdapat syarat seperti yang telah dijelaskan pada definisi ortogonal kontras, di mana untuk CI-nya itu ada syaratnya di mana jumlah CI-nya itu harus bernilai 0. Nah, yang pertama, untuk kontras yang pertama, yaitu perlakuan untuk pembanding PQ versus RST. Nah, berarti di sini kita biar 0, maka PQ-nya itu kita buat negatif 3 dan negatif 3, lalu RST-nya itu kita buat 2, 2, 2, sehingga nanti sigma CI-nya itu sama dengan 0. Nah, lalu untuk kontras yang kedua, pembanding yang kedua yaitu P versus Q. Berarti P versus Q. Nah, ini. Nah, untuk menentukan nilainya juga 3, 3, 2, 2 itu kita ambil nilai yang paling terkecil lebih dahulu agar mudah untuk kita mengoperasikannya. Nah, lanjutkan untuk pembanding selanjutnya yaitu R versus ST, di mana R-nya itu didapat negatif 2, S-nya itu 1, T-nya itu 1. Lalu untuk pembanding yang keempat yaitu S versus T, itu S-nya minus 1, negatif 1, dan T-nya 1. Nah, bisa terlihat kalau sigma CI-nya, jumlah koefisiennya itu semuanya 0. Nah, setelah kita menentukan koefisien kontras ortogonalnya, selanjutnya adalah kita masuk ke langkah 4, di mana menghitung nilai jumlah koefisien kuadrat, lalu Q-nya juga JK-nya. Nah, untuk menghitung sigma CI kuadratnya, itu di sini sudah ada, sehingga didapatkan negatif 3 kuadrat, negatif 3 kuadrat, negatif 3 kuadrat, ditambah 2 kuadrat sama dengan 30. Lakukan langkah seperti ini untuk ketiga pembanding selanjutnya, sehingga didapatkan sigma CI kuadrat itu 30 untuk pembanding pertama, 2 untuk pembanding kedua, 3 untuk pembanding 6 untuk pembanding ketiga, lalu 2 untuk pembanding keempat. Nah, selanjutnya
kita mencari Q-nya. Nah, untuk mencari Q-nya, itu rumusnya adalah sigma CI XI. Nah, XI-nya itu didapat dari jumlah total dari perlakuannya. Nih. Sehingga didapatkan untuk pembanding yang pertama itu 1577, lalu untuk JKQ-nya itu rumusnya adalah Q kuadrat dibagi R dikali sigma CI kuadratnya. Nah, sehingga didapatkan hasilnya itu 16.579,5267. Lalu FQ-nya itu pakai rumus JKQ dibagi kuadrat tengah galat. Sehingga didapatkan FQ-nya itu 62,0956. Nah, kita lakukan langkah seperti ini untuk pembanding-pembanding selanjutnya. Nah, nantinya kita dapatkan Q-nya itu untuk pembanding pertama itu sekian 1577, lalu untuk pembanding kedua itu 75, pembanding ketiga itu 376, lalu pembanding keempat itu 32. Nah, untuk JKQ-nya juga telah didapatkan menggunakan rumus yang sebelumnya, lalu untuk FQ hitungnya itu juga telah ditemukan. Nah, untuk S tabelnya yaitu 2,86, 2,866. Nah, untuk kita menarik kesimpulannya itu kita bandingkan nilai FQ-nya dengan S tabelnya. Seperti di mana? Nah, di langkah 2 ini untuk menarik keputusannya. Nah, pada yang pembanding pertama itu FQ-nya itu lebih besar daripada S tabel, maka tolak H0. Nah, untuk yang pembanding kedua, karena FQ-nya kurang dari S tabel, maka gagal tolak H0. Lalu untuk yang F3, karena FQ-nya itu, untuk pembanding 3, karena FQ-nya itu lebih dari S tabel, maka tolak H0. Lalu kalau pembanding 4, untuk FQ-nya itu kurang dari S tabel sehingga gagal tolak H0. Nah, langkah yang terakhir yaitu menarik kesimpulannya. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan perhitungan di atas didapatkan kesimpulan yang pertama dengan taraf signifikan sebesar 5% didapatkan bahwa distributor dalam negeri P dan Q dan distributor luar negeri RST berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan ikan patin. Lalu yang kedua, dengan taraf signifikan sebesar 5% didapatkan bahwa distributor dalam negeri P dan Q tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan ikan patin. Lalu yang ketiga, dengan taraf signifikasi sebesar 5% didapatkan bahwa distributor luar negeri RST berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan ikan patin. Lalu yang keempat, dengan taraf signifikan sebesar 5% didapatkan bahwa distributor dalam negeri P dan Q dan distributor luar negeri S dan T tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan ikan patin. Nah, sebenarnya itu ada cara yang agak lebih singkat. Nah, menggunakan cara Excel. Nah, yang pertama kita buat tabelnya. Nah, setelah itu kita lakukan ANOVA, lakukan data analisis ANOVA. Nah, sama untuk langkah-langkahnya sama seperti yang dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Yang pertama yaitu kita pilih data. Nah, di sini itu masih belum terdapat. Kalau di sini masih belum terdapat data analisisnya, kalian bisa tambahkan add-in-nya terlebih dahulu.
Sebentar. Eh, Terus pilih analisis toolpath. Nah, kita klik data analisis, lalu kita pilih ANOVA yang single factor, kemudian klik OK. Nah, kita inputkan range-nya. Kita pilih data yang akan kita analisis. Lalu selanjutnya untuk grup by itu pilih row, karena yang akan kita gunakan itu row-nya. Lalu untuk output range-nya itu kita pilih di sini untuk kemunculannya. Lalu kita tekan OK. Nah, di sini telah muncul untuk ANOVA-nya. Nah, yang akan kita gunakan itu adalah bagian sum atau jumlahnya, jumlah row-nya. Oh. Sebentar. Lalu untuk SS-nya ini itu sama dengan JK, lalu untuk DF-nya itu sama dengan DB, MS-nya itu sama dengan KT. Lalu F itu F hitungnya, lalu F kritikal itu F tabelnya. Nah, sebenarnya langkah-langkahnya itu sama dengan cara manual, hanya saja untuk menghitung JK, DB, KT, lalu F hitung dan F tabelnya itu kita dapat persingkat waktunya. Nah, sama seperti cara manual, setelah kita ketahui, setelah langkah 1 kita penuhi, masuk ke langkah kedua. Nah, yaitu menyusun hipotesis, juga pembandingnya. Lalu selanjutnya kita menentukan koefisiennya. Lalu setelah kita tentukan koefisiennya, nah, kita lakukan hitung Q, JK, lalu FQ-nya. Nah, setelah itu kita ambil keputusan dari hasil FQ hitung ini dan F tabel. Sehingga didapatkan untuk pembanding yang pertama itu tolak H0-nya, lalu pembanding kedua itu gagal tolak H0-nya, lalu pembanding ketiga itu tolak H0-nya, lalu pembanding keempat yaitu gagal tolak H0-nya. Nah, selain Excel, terdapat cara lain lagi yaitu SPSS, di mana kita akan menggunakan aplikasi lain yaitu SPSS untuk menganalisis data. Nah, jika kita menggunakan SPSS itu akan lebih mempersingkat waktu lagi tanpa perlu kita hitung-hitung. Kalau untuk Excel kan masih ada kita hitung-hitung untuk Q, JK-nya, FQ-nya juga. Nah, untuk SPSS, kita hanya perlu memasukkan datanya saja dan menentukan kontrasnya. Nah, untuk pertama, kita buat tabel perlakuan ulangan nilai seperti ini. Nah, jadi satu di sini itu adalah P, 2 itu Q, 3 itu R, 4 itu S, lalu 5 itu T. Jadi untuk perlakuan P di ulangan yang pertama itu nilainya
110. Lalu untuk perlakuan perlakuan Q untuk ulangan yang pertama itu nilainya 150. Nah, lakukan langkah-langkah ini sampai terakhir. Nah, setelah kita buat tabel ini, selanjutnya kita buka aplikasi SPSS. Nah, kita menuju variabel view-nya. Lalu untuk yang pertama kita namakan perlakuan. Nah, untuk yang kedua yaitu ulangan. Yang ketiga itu nilainya. Nah, lalu untuk value-nya, nah, untuk value-nya, untuk value 1 itu sama dengan P, lalu value 2-nya itu sama dengan Q, value 3-nya itu sama dengan R, lalu value 4-nya itu sama dengan S, value 5-nya sama dengan T. Nah, jadi ada ini untuk mendefinisikan ini. Nah, ini. 1 itu sebagai P, 2 itu sebagai Q, lalu 3 itu sebagai R, 4 itu sebagai S, 5 itu sebagai T. Nah, kalau sudah, klik OK. Nah, untuk measure-nya, untuk perlakuan itu jadikan nominal, lalu untuk ulang itu scale, lalu untuk nilai itu scale. Nah, setelah selesai, kita masuk ke data view lagi, kita inputkan data ini. Nah, untuk data yang diambil itu yang tabel ini. Kita masukkan. Nah, terus, salah. Nah, nah selanjutnya kita lakukan analis, pilih compare means, terus pilih one way ANOVA. Nah, untuk dependent list-nya itu kita ambil nilai, lalu untuk faktornya kita ambil perlakuan. Nah, karena ini terdapat kontrasnya, maka kita klik kontrasnya. Nah, untuk kontrasnya itu kita masukkan koefisiennya ini. Nah, kita masukkan koefisiennya ini tiap pembanding. Nah, jadi untuk kontras pertama, pembanding pertama itu nilainya itu min 3. Min 3, lalu min 3, 2, 2, 2. Nah, ini untuk pembanding yang pertama. Nah, di sini terdapat koefisien totalnya. Nah, ini untuk mengecek sigma CI-nya, jumlah koefisiennya. Jadi apakah telah sesuai dengan syaratnya, yaitu harus jumlah koefisiennya itu harus 0 apa tidak. Nah, kalau sudah, kita next untuk pembanding yang kedua. Untuk pembanding yang kedua itu negatif 1, 1, 0, 0. Negatif 1, 1, 0, 0. Dia ada 5 data.
Next. Nah, untuk pembanding ketiganya itu 0, 0, negatif 2, 1, 1. 0, 0, negatif 2, 1, 1. Nah, untuk pembanding keempatnya itu 0, 0, 0, 0, negatif 1, 1. 0, 0, 0, negatif 1, 1. Nah, bisa dicek lagi untuk kontras dari mulai kontras pertama, untuk jumlah datanya sudah ada, jumlah perlakuannya ada 5, juga koefisien totalnya 0. Untuk kontras kedua juga sama, jumlah perlakuannya juga sudah ada 5, koefisien totalnya 0. Untuk perlakuan ketiga juga sama, jumlah koefisiennya 0, jumlah perlakuannya 5. Koefisien 4 juga sama, jumlah perlakuannya 5, koefisien totalnya 0. Nah, kalau sudah, kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, ini untuk hasilnya, hasil analisis datanya. Ya, biar gampang. Tuh. Nah, ini. Nah, kita lihat tabel ANOVA-nya terlebih dahulu. Nah, untuk sum of square ini itu sebagai JK-nya. Sum of square itu sebagai JK-nya, jumlah kuadratnya. Lalu di F ini sebagai DB-nya, derajat bebasnya. Lalu mean square ini sebagai kuadrat tengah. F itu sebagai F hitungnya. Nah, lalu ini untuk kontras koefisiennya, lalu koefisien kontrasnya, lalu kita lihat ini untuk tes kontrasnya. Nah, di sini ada dua, yaitu assume equal variance, lalu ada does not assume equal variance. Jadi untuk yang assume equal variance itu kita gunakan ketika datanya itu bersifat homogen, lalu does not assume equal variance itu kita gunakan kalau datanya itu non homogen. Nah, di sini karena datanya itu homogen, kita gunakan yang assume equal variance. Nah, untuk yang kita lihat itu nilai dari sig-nya, signifikannya. Nah, untuk nilai di sini itu kan berbeda dengan yang cara manual ini atau yang di Excel. Nih, ada key atau JK key, lalu F key, itu karena untuk cara manual itu dilakukan secara satu arah. Lalu di sini kalau yang cara SPSS itu dilakukan secara dua arah. Jadi di sini ada tulisannya two-tailed, jadi secara dua arah. Nah, karena secara dua arah, maka cara kita mengambil keputusannya itu juga berbeda. Nah, kalau yang satu arah itu menggunakan perbandingan nilai FQ dan F tabelnya. Nah, kalau SPSS itu kita gunakan alpanya. Alpanya itu 0,05 atau 5%. Nah, kita lihat, kita bandingkan nilai sig-nya ini, nilai sig-nya, signifikannya ini terhadap alpanya. Untuk yang pembanding pertama itu 0,00 itu kan kurang dari 0,05. Nah, karena kurang berarti beda nyata. Lalu untuk yang pembanding kedua itu 0,162 lebih dari 0,05, maka tidak beda nyata. Lalu yang pembanding ketiga itu signifikannya kurang dari alfanya, maka beda nyata. Lalu untuk
pembanding keempatnya itu signifikannya lebih dari 0,05 sehingga tidak beda nyata. Nah, jika kita bandingkan dengan hasil yang secara manual itu hasilnya sama. Jadi untuk pembanding pertama itu beda nyata, pembanding kedua tidak beda nyata, terus pembanding ketiganya beda nyata, pembanding keempatnya tidak beda nyata. Seperti itu. Mungkin sekian untuk pemaparan terkait contoh soalnya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Oke, nggak ada ya. Berarti sudah paham semua ya terkait dengan ortogonal kontras tadi ya. Nah, untuk UTS-nya, nanti kalian saya minta untuk membuat buku petunjuk gitu ya, buku petunjuk terkait dengan bagaimana cara menerapkan menggunakan Excel, SPSS ataupun yang lainnya gitu ya, bebas. Yang penting bagaimana cara kita memanfaatkan internet atau perangkat lunak gitu ya untuk menyelesaikan topik-topik yang sudah kalian bahas gitu ya. Jadi untuk tugasnya itu tetap per kelompok. Nah, nanti saya lihat dulu apakah perlu ada UTS gitu ya. Kalau misalkan hasil pekerjaannya sudah oke, maka tidak perlu ada UTS karena nanti kalian akan ada mini riset di akhir untuk nilai UAS-nya. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Bu Raffi, berarti itu untuk panduannya sementara digabungkan jadi satu di makalahnya aja gitu Bu? Gimana Mbak? Kok kurang jelas suaranya? Itu Bu, untuk yang panduannya itu kan kita kan di makalah berarti itu dicantumkan juga, berarti sementara dikerjakannya di makalah dulu gitu Bu? Ya, nggak apa-apa, di makalahnya itu aja ditambahkan gitu ya. Oke. Oke Bu, terima kasih Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Insya Allah kita akan bertemu secara luring mulai minggu depan. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Raffi. Sama-sama.